Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberi rahmatnya, memberi hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih sehat walafiat sampai detik ini. Salawat juga serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu kisah lagi yang ingin Al-Fakir sampaikan dari Ibrahim At-Taimi. Beliau sedang dilanda kesusahan dan seseorang berkata kepada beliau, atau seseorang ini memberikan saran kepada beliau, "Wahai Tuan, puang nasanga karena wita sanno itu masuk sama mahnya puango. Saya menyaksikan bahwa engkau sedang dalam keadaan susah. Maka apa salahnya jika engkau memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengangkat atau meringankan kesusahan itu darimu. Jadi apa salahnya nasanga buang muat merawo lo di Allah Ta'ala supaya ringankan atau diangkat itu apa-apa. Itu kesusahan yang ada dalam hidupmu saat ini." Jadi mauwami Ibrahim At-Taimi, mauwang aku sangat malu masiri sanala. Mengapa nama Syria? Mana mungkin aku meminta kepada Allah, tidak mungkin nama merawat lau dipatak Allah Ta'ala untuk nanapak dai de apa-apa kesusahan, sementara dari kesusahan inilah aku mendapat pahala. Jadi merawat lau di Allah Ta'ala untuk dihilangkannya kesusahan ini, berarti sama halnya aku meminta kepada Allah untuk menghilangkan pahala. Jadi begitu dahsyat pandangan kekasih Allah, begitu dahsyat berbaik sangkanya hamba Allah. Dalam keadaan susah bagaimanapun dia menganggap bahwa itu adalah sarang untuk mendapatkan pahala, saran untuk mendapatkan amal-amal kebaikan. Karena dalam kesusahan itu menurut para kasih Allah itu justru melalui kesusahan itu mereka mendapatkan pahala, sehingga mereka malu untuk berdoa kepada Allah, untuk memohon kepada Allah agar kesusahan-kesusahan itu dihilangkan darinya. Maka benarlah ada suatu riwayat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa salah satu faktor kemuliaan atau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lebih mulia dari nabi-nabi yang lain adalah ketika Nabi Musa mungkin selalu memohon kepada Allah agar kesusahannya diangkat atau segala penderitaan itu diringankan, tetapi kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam justru mengatakan, "Ya Allah, tambahkanlah kesusahan itu dariku, tambahkanlah." Karena jadi ketika ditanya, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau justru meminta ditambahkannya kesusahan dalam hidupmu?" Rasulullah mengatakan, karena dari kesusahan itulah aku semakin dekat, aku semakin ingat, aku semakin merasa ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semakin taruh masuk sana saat ini, semakin kade pula di Allah Ta'ala. Dari kesusahan itulah mereka justru mendapat hidayah dari Allah. Itu para wali. Jadi kalau saja kesusahan mereka anggap sebagai sesuatu yang sangat atau media
sebagai wadah untuk mendekat kepada Allah, ya apa mitia dengan kesenangan-kesenangan. Jadi betullah ada pepatah sufi yang mengatakan bahwa musibah atau segala sesuatu itu adalah hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala, hatta atau sampai musibah itu sendiri. Musibah adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kamu mengakui bahwa Allah adalah kekasihmu, maka mana mungkin engkau menolak pemberian dari kekasihmu. Jadi tongan yang mengakui bahwa ia Subhanahu wa taala adalah kekasihmu, bahwa ia Subhanahu wa taala puamu muangga ipong taala tongan na puamu. Nah, sebelumnya engkau yakin bahwa segala sesuatu itu dari Allah, tidak mungkin namu tolak musibah. Karena musibah itu juga bagian dari pemberian Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin namu tolak pemberian dari kekasihmu. Jadi marilah kita selalu bersyukur, beristighfar, dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala apapun yang menimpa dalam hidup kita selalu senantiasa mendekat dan mendekat kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.